Groupmates, masih ingatkah kalian? Di tahun 2009 lalu, sempat ramai di media sebuah video di mana artis peran Marshanda tampak sedang menyanyi dan mengungkapkan kemarahan pada teman-teman SD-nya. Akibat kurangnya edukasi seputar kesehatan mental, banyak orang mengecap Marshanda sebagai orang gila. Padahal, sebetulnya itu adalah masa di mana ia sedang mengalami salah satu fase gangguan bipolar. Bincang bareng Personal Growth, ngobrolin kesehatan mental. Episode 2, apakah moody sama dengan gangguan bipolar? Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan gambaran umum, bukan menjadi dasar diagnosis. Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Selain Marshanda, beberapa selebriti lain seperti Mariah Carey, Demi Lovato, dan Mel Gibson juga telah mengakui bahwa mereka telah didiagnosis memiliki gangguan bipolar. Wah, banyak juga ya! Dan tahukah kamu, di dunia terdapat kurang lebih 45 juta orang yang memiliki gangguan bipolar. Meskipun gangguan mood bipolar tergolong umum dialami, masih banyak yang salah mengartikan gangguan bipolar dengan kondisi moody. Jadi sebetulnya, gangguan bipolar itu apa sih? Kata bipolar sendiri mengandung kata bi yang artinya adalah dua, dan kata polar yang artinya adalah kutub. Jadi bipolar itu adalah dua sisi yang ekstrim. Gangguan bipolar adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan peningkatan emosi yang sulit diprediksi. Orang dengan gangguan bipolar mengalami perubahan drastis antara periode terlalu senang dan energetik atau yang biasa disebut dengan manik dan hipomanik, dengan periode sedih yang berlebihan dan tidak bertenaga, atau yang kita sebut dengan fase depresi mayor. Dari pengertian ini, memang sepertinya bipolar mirip ya dengan mood swings atau moody, tapi keduanya berbeda loh groupmates. Apa ya perbedaannya? Yang pertama, mood swings terjadi karena ada pemicu stres yang jelas dan konkret dari lingkungan. Sementara, fase pada gangguan bipolar dapat muncul tanpa adanya alasan yang jelas. Yang kedua, mood swings terjadi dalam waktu singkat dan tidak berlangsung hingga berhari-hari. Lain halnya dengan gangguan bipolar, setiap fasenya terjadi dalam waktu yang lama, mulai dari 4 hari sampai dengan 2 minggu. Yang ketiga, intensitas emosi yang dirasakan ketika moody akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan intensitas emosi individu dengan gangguan bipolar. Mood swings yang secara drastis mengganggu aktivitas sehari-hari memang bisa menjadi tanda awal adanya seseorang memiliki gangguan bipolar. Tapi tidak perlu khawatir, ciri-ciri gangguan bipolar tidak hanya itu. Pastikan kamu mendapatkan diagnosis yang tepat dan akurat dari profesional seperti psikolog atau psikiater berlisensi ya. Secara umum, gangguan bipolar merupakan kombinasi dari 3 fase atau episode. Nah, episode yang pertama itu adalah fase atau episode manik. Pada fase ini bisa dibilang kalau orang tersebut tidak bisa diam. Mereka jadi lebih sensitif atau mudah marah. Rasa percaya diri mereka juga meningkat drastis, sehingga mereka percaya bisa melakukan banyak hal. Mereka juga tidak tidur untuk waktu yang lama. Makin sering berbicara, punya banyak ide, dan banyak memulai proyek-proyek atau aktivitas yang bisa jadi tidak begitu penting. Tidak jarang pula proyek-proyek atau aktivitas tersebut tidak dituntaskan. Akhirnya banyak memulai tapi tidak selesai. Pada fase ini, mereka juga mudah sekali untuk terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting dan terlibat dalam aktivitas yang berkonsekuensi negatif. Seperti misalnya nih, ikut bermain judi. Dalam gangguan bipolar, fase ini harus berlangsung sekurang-kurangnya adalah 1 minggu dan harus memenuhi 3 kondisi yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah fase hipomanik. Fase ini dikenal juga sebagai versi moderat dari fase manik. Secara umum, perilaku yang terlihat pada fase hipomanik sama dengan fase manik. Perbedaan antara kedua fase ini terletak di intensitas kemunculan dan juga lamanya fase berlangsung.
Karena fase hipomanik lebih moderat, fase ini hanya berlangsung dalam hitungan hari, yaitu minimal terjadi selama 4 hari secara berturut-turut. Dan seringkali tidak terdeteksi kemunculannya karena tidak seintens dan se-ekstrim fase manik. Jika fase manik dan hipomanik adalah periode naik, maka periode turun pada gangguan bipolar disebut juga dengan fase depresi mayor. Fase ini biasanya terjadi selama kurun waktu 2 minggu dan terjadi setelah fase manik ataupun hipomanik. Ya, seperti namanya, pada fase ini individu menunjukkan tanda-tanda yang berkebalikan dari fase naik. Seperti individu yang memiliki depresi, mereka akan merasa sedih, cemas, merasa dirinya hampa, pola tidur dan makan berubah, menjadi terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kemudian juga tidak lagi senang melakukan hobi atau aktivitas yang tadinya disenangi nih. Mereka jadi mudah merasa lelah dan seringkali merasa apa yang dikerjakan menjadi lebih lambat. Kemudian juga sulit konsentrasi, serta dihantui oleh perasaan bersalah. Tak jarang pula pada fase ini, individu dengan gangguan bipolar mengalami resiko tinggi untuk bunuh diri. Penelitian juga menunjukkan bahwa setidaknya 20-60% orang yang memiliki gangguan bipolar pernah mencoba untuk bunuh diri setidaknya sekali selama hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Growthmates. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Personal Growth ID. Bagikan ke teman-teman dan let's impact the world.